Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channels. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channels. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada pertemuan yang pertama. Kali ini adalah merupakan lanjutan dari mata kuliah yang terdahulu, di mana pada saat ini kita mengkhususkan kajian kita pada aspek pendidikan Islam yang berbasis filsafat. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita lebih dahulu mengkaji apa sih pengertian filsafat secara filosofis. Dalam hal ini, secara filosofis, pendidikan merupakan pendekatan humanis, yaitu upaya manusia memanusiakan sesama manusia. Upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan dirinya sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan berarti adalah upaya membantu manusia untuk menjadi apa, mereka dapat apa, dan menyadarkan kepada manusia bahwa kedudukan mereka merupakan kedudukan yang sangat mulia dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Maka pendidikan dengan berbasis filsafat perlu memahami hakikat manusia itu sendiri. Nah, permasalahan pendidikan tentu ada. Terkadang permasalahan tentang pendidikan yang bermula dari ketidakpahaman akan pengertian dan korelasi antara hakikat manusia dengan pendidikan, baik dalam keadaan aktualisasinya, posibilitasnya, dan juga dalam hal idealitasnya. Oleh karena itu, dampak daripada ketidakserasian itu adalah sangat terasa dalam pendidikan, sehingga muncul permasalahan-permasalahan atau muncul berbagai pertanyaan. Mengapa manusia perlu dididik dan mendidik diri sendiri? Mengapa manusia mungkin atau dapat dididik? Serta apa makna pendidikan dalam kaitannya dengan martabat dan hak asasi manusia? Yang semuanya ini akan menjadi asumsi pendidikan Islam dalam praktek pendidikan. Nah, tentu kita pahami bahwa dalam hal pendidikan di situ tertera kewajiban manusia. Apa itu? Ialah manusia dituntut memiliki kesiapan, kemampuan daya adaptasi terhadap nilai-nilai yang baru, kreativitasnya untuk melakukan upaya inovasi dan daya saing untuk tetap eksis di tengah arus globalisasi yang selalu berkembang hingga saat ini dan kedepannya. Kemampuan dasar ini harus dipersiapkan dan dibentuk dalam proses pendidikan. Dengan sendirinya, ketika kita berbicara tentang konsep pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari penggambaran tentang sosok ideal manusia, ialah insan kamil sebagai muara cita-cita pendidikan Islam yang paling paripurna. Kemudian, teman-teman, kita juga harus menyimak terdapat hakikat tugas dan tanggung jawab manusia. Tiada lain adalah menjadikan dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya. Jadi pada intinya, bagaimana manusia berproses, membangun atau mengadakan dirinya mendekati manusia ideal yang kita sebut sebagai insan kamil. Inilah yang dalam filsafat disebut self relations atau relasi diri. Relasi diri erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia yang kita pelajari dari sumber agama atau filsafat. Nah, selanjutnya, manusia itu sebagai apa? Di sini kita tekankan bahwa manusia adalah sebagai subjek
Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran atau consciousness dengan penyadaran diri atau self-awareness. Karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan sesuatu yang berada di luar dirinya atau di luar objek. Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Hendaknya kita maklumi bahwa manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika dapat merealisasikan hakikatnya secara total. Dari sisi religius, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, ya, karena dia adalah merupakan ciptaan Allah di atas makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dibedakan dengan makhluk yang lain karena ditiupkan ruh di dalam dirinya menjadi salah satu unsur kehadiran manusia. Dengan ruh ini, manusia bisa menggunakan instrumen-instrumen jasad atau organnya dan hanyalah untuk menangkap dan memahami kebenaran. Oleh karena itu, teman-teman, kita dapat katakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling suci. Mengapa suci? Fitrah manusia adalah tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan fitrah manusia juga dilengkapi dengan kecenderungan fujur dan takwa. Dengan nilai dasar ini dan potensi dasar manusia akan membentuk jati dirinya dan bekal menghadapi kehidupan dalam rangka menerima amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selain itu, kita pun mengkaji bahwa manusia memiliki kehebatan. Manusia memiliki kehebatan karena manusia mempunyai kemampuan untuk memahami hukum-hukum kebenaran yang terkandung di dalam seluruh ciptaan Tuhan. Sedangkan makhluk yang lain tidak mampu memahami hukum-hukum itu. Itu semua yang akan memunculkan kesadaran akan hakikat diri manusia dan kehidupannya untuk dalam menjalankan tugas kekhalifaannya, yaitu melalui akal dan yang terdiri dari pikir dan qalbu. Sesungguhnya itu semua adalah realitas penghambaan kita sebagai hamba Allah. Karena manusia diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa upaya memakmurkan kehidupan adalah aktivitas ibadah manusia dalam rangka merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman yang berbahagia, di sini ini filsafat pendidikan Islam hadir. Kita tahu bahwa dalam khasanah Al-Quran, penciptaan manusia sebagai manusia yang mempunyai visi yang amat luhur sebagai hambanya untuk mengemban amanah yang begitu berat, yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Khalifah Allah dengan mewujudkan sesuatu tatanan masyarakat dan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Oleh karena itu, manusia yang akan memiliki kesiapan mental secara kapasitas penggabungan antara zikir, pikir yang amat utuh, kemudian berkualitas. Kita pun tahu dan kita harus mengkaji pendidikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam hal ini kajian filsafat pendidikan kita harus menyentuh pada makna yang sesungguhnya, yaitu rahmatan lil alamin. Pendidikan Islam sebagai tujuan utamanya adalah pencapaian pada rahmatan lil alamin. Berbicara tentang pendidikan Islam tentunya tidak terlepas dari pertanyaan, bagaimana pencapaian pendidikan untuk mewujudkan Islam dan mencapai cita-cita masyarakat Islam secara umum, yaitu rahmatan lil alamin. Di sini kata
lil alamin, tanda petik, itu memuat makna yang substantif dan sangat mendalam sehingga membutuhkan pengkajian yang lebih luas. Berbagai asumsi pendidikan telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga pendidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka pendidikan yang dilaksanakannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan adalah memberikan dasar pijakan atau titik tolak bagi seseorang, sekelompok orang, atau lembaga dalam rangka praktik pendidikan secara baik dan benar. Nah, sekarang kita lanjutkan pada landasan filosofis pendidikan Islam. Dalam hal ini, landasan filosofi pendidikan merupakan seperangkat asumsi pendidikan yang diedukasi dalam asumsi filsafat umum atau metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Dikarenakan landasan pendidikan Islam adalah Al-Quran, maka uraian landasan filosofis pendidikan akan dimulai dengan asumsi metafisika. Ya, metafisika atau hakikat realitas manusia. Sebagaimana kita yakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan Allah atau sebagai ciptaan Sang Khalik. Kita perlu mengkaji dari aspek epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi atau hakikat pengetahuan, sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan yang pertama, bahwa landasan dasar filsafat terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kali ini kita pun mengkaji kembali epistemologi sebagai hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan pengetahuannya melalui utusannya atau yang kita pelajari di dalam wahyu atau Al-Quran itu sendiri, maupun apa-apa yang ada di alam semesta, termasuk hukum-hukum alamnya. Kemudian aksiologi atau hakikat nilai. Hakikat nilai sebagai sumber nilai, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hakikat nilai individu, subjektivitas manusia, dan nilai-nilai sosial manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbingkai di dalam sebuah agama. Kemudian pengertian pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, seperti penyampaian di awal, manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya dalam rangka mencapai pengertian atau mendefinisikan tentang pendidikan sewajarnya bertolak dari suatu pandangan tentang manusia dan diarahkan kepada wujud manusia ideal atau insan kamil berdasarkan tentang pandangan manusia yang dijadikan asumsinya. Oke, selanjutnya kita akan mengkaji manusia sebagai kesatuan totalitas. Apa yang kita maksudkan sebagai totalitas? Dalam hal ini kita mengingatkan bahwa manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika ia merealisasikan hakikatnya secara total, maka pengertian pendidikan sebagai upaya membantu manusia agar ia mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya itu sendiri. Meskipun kita hubungkan dengan makna berbagai aspek hakikat manusia. Kalau kita rangkumkan bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ruang dan waktu, maka sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta tujuan hidup. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat jujur dan takwa. Manusia mempunyai ruh yang berfungsi menangkap dan memahami kebenaran, berbuat baik. Adapun dalam eksistensinya, manusia memiliki aspek individualitas,
sosialitas, kultural, moral, dan religiusitas. Manusia dipengaruhi oleh proses, ya. Kalau kita cermati sosok manusia, seperti yang kita gambarkan, maka manusia adalah manusia yang perlu arahan. Dalam hal ini berarti manusia lahir dengan potensi. Ia lahir belum terspesialisasi seperti hewan, dan bahkan perkembangan serta pertumbuhan manusia masih terbuka dalam artian masih bisa diarahkan sesuai dengan didikan supaya menjadi sosok manusia yang ideal atau insan kamil. Kalau kita sebutnya tujuan terakhir adalah insan kamil. Melalui proses pendidikanlah yang semua itu bisa dilahirkan. Pendidikan Islam berarti upaya yang sadar untuk mempersiapkan manusia melalui proses yang sistematis dengan membangkitkan kesadaran diri manusia yang sesuai dengan tuntunan Islam. Proses pendidikan yang sistematis yang terjadi dalam pendidikan dimulai dari tatanan tahapan-tahapan pengetahuan indera manusia, lalu penyimpulan secara logis sebagai sesuatu yang konsepsi, sehingga dengan ruh instrumen jasad atau anggota badan dapat diperhatikan, dapat diperintahkan, yang akhirnya akan membentuk sikap, pola perilaku menjadi insan kamil. Nah, tentu saja kita harus tahu bahwa bagaimana tujuan pendidikan. Jika pendidikan adalah upaya sadar melalui proses yang sistematis, sudah barang tentu jelas bahwa tujuan pendidikan menumbuhkan kesadaran manusia, mengembalikan manusia kepada makna atau hakikat manusia sesungguhnya. Artinya, proses pencapaian tersebut dilakukan dengan pembentukan sikap, penambahan wawasan, dan pengetahuan serta pemberian bekal keterampilan. Jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan, bagaimana manusia atau peserta didik diarahkan kepada kesadaran terhadap iman dan takwa. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan adalah semata-mata hanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep pendidikan Islam seperti apa? Paradigma tentang konsep pendidikan Islam memang sudah berkembang luas sejak dahulu. Terdapat 3 konsep yang masing-masing dalam proses pendidikan Islam digali. Yang pertama yaitu ta'dib. Ta'dib adalah berasal dari kata benda dan mempunyai kata kerja, adab, yang berarti mendidik. Bentuk kata ini belum tertuju dan memerlukan tujuan atau objek, yang dalam pendidikan objek tersebut ialah manusia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata adab diartikan sebagai sopan santun, budi pekerti, dan tata krama. Namun peradaban diartikan sebagai hasil seluruh budi pekerti daya manusia, baik secara personal maupun komunal atau kelompok. Jadi ta'dib dapat diartikan sebagai proses untuk membentuk sebuah peradaban. Peradaban Islam adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang menanamkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam di muka bumi ini dan menjalankan tugas dan fungsi manusia sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Yang kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rabba, yang dalam Al-Quran diartikan sebagai pencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan, dan menyempurnakan. Artinya, cakupan tarbiyah ini sangat luas. Tidak hanya manusia yang menjadi objek, tapi bisa jadi alam semesta juga menjadi objek dari tarbiyah. Allahu Rabbil Alamin adalah pernyataan bahwa Allah telah melakukan tarbiyah bagi seluruh alam semesta. Ini termasuk manusia. Dan yang ketiga adalah ta'lim. Ta'lim berasal dari kata allama, artinya proses pengajaran dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia. Selanjutnya direkam oleh akal atau nalar. Proses Allah mengajarkan Adam menggunakan allama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian ta'lim memiliki cakupan yang lebih spesifik
saintifik yang hanya menitik tekankan terhadap proses penalaran saja. Dengan demikian, setelah kita memahami ketiga konsep dasar tersebut, kita dapat merumuskan sistematika proses pendidikan Islam sebagaimana yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Namun kajian kali ini sampai di sini dulu. Selamat belajar dan silakan menonton di channel dan kita berjumpa mata kuliah selanjutnya.